Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Adat Melayu Jambi. Di sini kami akan memperkenalkan mengenai keramba ikan di Desa Aro, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya bernama Juliansah dengan NIM A1D11903. Dan saya Lia Armalitasari dengan NIM A1D11960. Saya Dilaya Tasya dengan NIM A1D11957. Saya Nurul Alda Fitri dengan NIM A1D11950. Saya Manalisis Pautar, NIM A1D11948. Saya Irma Widianingsi dengan NIM A1D11975. Saya Laura Mustika dengan NIM A1D11953. Saya Putri Fadila dengan NIM A1D11954. Saya Zulfira Wilenda dengan NIM A1D11970. Saya Ella Putri Juyadi dengan NIM A1D11038. Saya Fajar Ahmadi dengan NIM A1D11904. Saya Muhammad Dimas Fahriansyah dengan NIM A1D11952. Selamat menyaksikan. Kami sedang berada di Sungai Batanghari yang terletak di Desa Aro, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Saat ini kami berada di atas keramba yang terletak di Sungai Batanghari. Jadi Sungai Batanghari ini merupakan sungai yang terpanjang yang ada di Indonesia, tepatnya di Provinsi Jambi di Pulau Sumatera. Sungai Batanghari ini juga panjangnya kira-kira sekitar 800 km dan sungai ini membentang dari Kabupaten Damasraya, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, dan Jabun Tibur, dan sampai banyak lagi. Jadi di Desa Aro ini merupakan salah satu dari 21 desa yang ada di Kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Desa Aro ini juga terletak di sepanjang aliran Sungai Batanghari. Aliran Sungai Batanghari yang ada di Desa Aro ini sudah dimanfaatkan salah satunya sebagai tempat budidaya ikan. Di Kabupaten Batanghari memiliki potensi usaha budidaya ikan atau keramba yang cukup besar. Dari luas perairan umum sekitar 8.719 hektar, memiliki potensi budidaya ikan di keramba sekitar 3.886 unit. Sampai di akhir tahun 2012 telah dimanfaatkan sekitar 40,89% atau sekitar 1.521 unit yang dikelola oleh 4.423 rumah tetangga petani yang telah diproduksi sebesar 4.118 ton. Pesatnya perkembangan tani ikan dalam keramba di Kabupaten Batanghari ini tidak terlepas dari nilai ekonomis yang diperoleh masyarakat dari kegiatan tersebut. Nah, berdasarkan tahun terakhir produksi yaitu sebanyak 4.083,85 ton dari 33 unit keramba. Kecamatan Muara Bulian merupakan penghasil keramba. Dilihat dari hasil kerambanya sejak tahun 2008 sampai 2012 mengalami peningkatan. Di Desa Aro, Kecamatan Muara Bulian merupakan penghasil keramba yang cukup besar. Desa Aro merupakan salah satu desa di antara 21 desa yang ada di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Nah, letak Desa Aro ini berada di aliran Sungai Batanghari yang melintasi Kabupaten Batanghari dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat bumi serentak Bak Regap. Di antaranya menjadikan bantaran sungai sebagai tempat budidaya ikan dengan cara membuat keramba jaring apung. Nah, di sini tentunya memanfaatkan aliran sungai. Budidaya ikan di Sungai Batanghari ini dinilai tepat karena sesuai dengan kadar air dan mirip dengan habitat asli ikan sungai. Setidaknya ada sekitar 1.200 unit keramba jaring apung yang berada di Desa Aro, sehingga membuat air konsentrat ikan ditempatkan di 9 titik. Kini, keramba yang berada di Desa Aro bahkan telah mencapai ribuan unit. Jumlah penduduk sekitar 1.440 jiwa. Ini hampir 80% warganya membuka usaha keramba apung. Baiklah, saat ini saya sedang berada di Desa Aro, sedang berada di keramba ikan yang terdapat di Desa Aro. Saat ini yang ada di sebelah saya adalah narasumber kita yang akan membahas tentang budidaya keramba ikan di sini. Dengan Ibu siapa, Bu? Nah, Bu, jadi di sini kami ingin bertanya, Bu, apakah penghasilan penduduk di sini rata-rata dari sini, Bu? Oh, iya. Berapa bulan fase dari ikannya, mulai dari menanam benih, masukin benih ikannya itu gimana? 4 bulan setengah kita baru panen. Kapan Ibu mulai membudidaya ikan atau membuka keramba ikan di sini?
mola hasilan di tahunan. Jadi apa kesulitan yang Ibu hadapi saat membudidaya keramba ikan di sini? Ikan sering matinya banyak. Kalau airnya sedang surut, matinya banyak juga. Kalau misalnya pasang juga ya Bu berarti? Nah, kalau air sedang pasang seperti ini dalamnya, kurang, nggak kuat. Oh, iya. Kemudian apakah pemerintah sudah memberikan bantuan untuk membudidaya keramba ikan di desa ini? Kalau orang ada, kalau saya belum pernah. Oh, kalau Ibu sendiri belum pernah. Berarti masih belum merata ya Bu bantuan dari pemerintah? Halo guys, kalian penasaran kan dengan tiang yang berada di samping itu? Jadi masyarakat setempat di Desa Aro ini menyebutkan tiang itu adalah pancang yang berguna untuk mengikat tali-tali keramba supaya kerambanya tidak hanyut. Nah, selain pancang itu tadi, di belakang saya itu ada skateboard. Skateboard di belakang itu merupakan contoh salah satu bentuk bantuan dari pemerintah yang berguna untuk menarik keramba ini untuk ke laut lagi pas airnya sedang surut. Banyaknya jumlah ikan yang dihasilkan membuat warga Desa Aro memiliki inovasi usaha selain menjual ikan hidup ke pasar berbentuk kerupuk, stik, dan abon. Selain itu, saat kami berkunjung ke Desa Aro, kami mencoba membuat olahan ikan berupa ikan nila bakar dengan bumbu-bumbu khas masyarakat Desa Aro. Pembuatan ikan nila bakar ini cukup mudah. Pertama, ikan nila yang telah ditangkap di keramba dibersihkan terlebih dahulu sisik dan isi perutnya. Setelah itu, belah ikan menjadi 2 agar mudah saat dipanggang. Kemudian, siapkan kecap asin ditambah cabai rawit dan bawang merah sebagai penambah rasa saat ikan akan disajikan. Sebelum dipanggang, ikan dioleskan dengan bumbu khas Aro yang terbuat dari bawang putih, bawang merah, kunyit, cabai, kemiri, ketumbar, serta garam. Setelah ikan dioleskan dengan bumbu, panggang ikan dengan menggunakan kayu bakar. Pastikan saat memanggang menggunakan bara api agar ikan tidak gosong, dan jangan menggunakan api secara langsung. Sambil memanggang ikan, siapkan daun pisang sebagai pengganti piring saat makan. Penggunaan daun pisang menambah kenikmatan saat menyantap ikan nila bakar. Setelah ikan dipanggang secara merata, ikan nila bakar dapat disajikan di atas daun pisang dan siap untuk disantap. Ikan nila bakar memiliki rasa yang enak ketika dimasak dengan bumbu khas masyarakat Aro. Kenikmatan semakin bertambah ketika makan di atas pendopo sambil melihat banyaknya keramba ikan di Sungai Batanghari. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa Sungai Batanghari ini sangat amat berperan penting bagi masyarakat di Desa Aro ini, yang mana masyarakat di sini menjadikan Sungai Batanghari ini tumpuan utama mata pencaharian ekonomi mereka, yaitu salah satunya adalah dengan menternakkan ikan-ikan di sini melalui keramba-keramba yang ada di sini. Tetapi masih banyak masyarakat luar yang tidak memanfaatkan Sungai Batanghari ini, tetapi malah disalahgunakan oleh mereka, yaitu dengan membuang sampah di sekitaran Sungai Batanghari. Nah, jadi kita sebagai masyarakat, kita harus peduli terhadap Sungai Batanghari, yang mana kita telah melihat bahwa Sungai Batanghari dijadikan mata pencaharian oleh masyarakat desa, khususnya masyarakat Desa Aro. Kita dapat menjaga Sungai Batanghari ini dengan misalkan menanami pohon-pohon sekitar sungai, lalu kita tidak lagi membuang sampah ataupun menjadikan Sungai Batanghari ini menjadi tong sampahnya kita. Baiklah, itulah tadi sejarah singkat mengenai keramba ikan yang ada di Desa Aro, Kabupaten Batanghari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.